kalian belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi sehingga bisa melawan COVID-19 dengan tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Kita berdoa semoga kita bisa melewati kondisi ini dengan tetap semangat dan sehat. Berdoa dimulai. Doa diakhiri. Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum kita ke materi kita, ya, materi apa kemarin kan Ibu sudah sampaikan ya. Kalau kali ini kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kalian biasanya kalau waktu istirahat kan ke kantin atau ke kopses ya, apa yang dibeli? Beli cemilan, ada beli tahu isi, nasi pecel, bakso, atau beli buku alat tulis juga. Ada juga yang beli pensil atau bolpen dan masih banyak yang lain, ya kan? Nah, gini Ibu mau tanya. Sekarang kalau Rina beli buku dan pensil. Bukunya cuma satu, beli buku satu dan pensil satu. Dia harus membayar berapa ya? 7,5 dah ya, 7.500 maksudnya. Nah, si Ani juga ke kopses beli buku dan pensil, tetapi Ani beli 2 buku dan pensilnya 1. Nah, kira-kira dia harus membayar lebih mahal atau sama? Jelas lebih mahal ya. Gak mungkin kan mau bukunya nambah ya. Nah, ternyata setelah ditanyakan si Ani, ini harus membayar dengan harga 10.000. Lah, terus Ani ini tanya ke Rina, berarti berapa ya harga satu buku dan harga sebuah buku dan juga harga pensilnya berapa ya? Nah, kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Apakah harus selalu tanya ke penjual di kopses? Balik lagi ke sana, seandainya kan lupa sudah balik ke kelas ya. Tanya berapa sih sebenarnya harga satu buku dan harga satu pensil, kok saya membayar 10.000, terus kemudian Rinanya bayar 7.500. Apakah harus ke sana? Nah, kalau kalian masih ingat pelajaran di SMP, nah sebenarnya kan ini tidak harus sana ya. Bisa dikerjakan dengan cara apa? Ya betul, SPLDV, sistem persamaan linier 2 variabel. Itu bisa dengan itu. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari sekarang, SPLDV, nah Ibu ingin tahu pemahaman kalian tentang SPLDV, sistem persamaan linier 2 variabel ya. Nanti bisa yang Ibu ingin tahu tentang apa yang kalian tahu tentang sistem persamaan linier 2 variabel, kemudian penyelesaian SPLDV itu dengan cara substitusi, eliminasi, bagaimana juga dengan cara penyelesaian cara gabungan, eliminasi dan substitusi. Itu yang Ibu tanyakan ya. Jadi yang Ibu tanyakan, apa yang kalian
ketahui tentang SPLDV, tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian bagaimana dengan penyelesaian dengan cara substitusi. Kemudian penyelesaian dengan cara eliminasi. Kemudian yang ketiga, penyelesaian dengan cara gabungan, substitusi, dan eliminasi. Ibu beri waktu 5 menit ya, tulis di kertas kalian. Oke, silakan ya dulu. Nah, sudah ya. Nah, jadi tadi yang Ibu tanyakan kan apa itu SPLDV, kemudian penyelesaian dengan substitusi, penyelesaian dengan eliminasi, dan penyelesaian dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Tadi Ibu lihat sudah banyak yang paham ya tentang yang Ibu tanyakan tadi. Nah, sebenarnya penyelesaian untuk SPLDV ini tidak hanya 3 itu ya. Dulu kan juga ada dengan grafik. Tetapi nanti untuk yang materi kita SPLDV yang akan kita pelajari, nanti kita gunakan penyelesaiannya hanya 3 itu. Jadi untuk grafiknya tidak kita gunakan. Karena apa? Karena nanti kesulitan. Kalian ingat kan kalau kemarin grafik ya? Ya kalau yang ditanyakan itu angkanya kecil-kecil. Kalau angkanya besar sampai menggambar tidak cukup bukunya. Karena itu yang sering dipakai adalah 3 hal ini. Baik anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, sistem persamaan linear 3 variabel atau biasanya disingkat dengan SPLTV. Nah, kita mulai dengan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum itu kalau untuk 2 variabel itu variabelnya ada 2, ada X dan Y. Nah, karena ini 3 variabel berarti ada 3. Kita pakai ya. Kita misalkan ya ini ya, boleh selain ini loh sebenarnya. E, Y, Z. Sebenarnya tidak harus itu ya. Tapi sekarang kita misalkan variabel yang kita pakai nanti adalah E, Y, Z. Nah, sehingga nanti persamaannya ya, karena 3 variabel, persamaan dari bentuk umumnya juga akan ada 3 persamaan. Persamaan pertama adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, itu yang pertama. Yang kedua, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Itu bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel sebenarnya hampir sama ya dengan persamaan linear 2 variabel. Bisa dengan eliminasi, bisa dengan substitusi, bisa juga dengan gabungan. Tetapi lebih mudah ya sebenarnya dengan menggabung dari eliminasi dan substitusi. Karena kalau pure kita pakai substitusi semua akan panjang sekali. Atau juga dengan eliminasi semua juga seperti itu. Karena itu nanti kita bahas lebih jelasnya dengan cara gabungan. Karena apa? Kita nggak bahas substitusi dan eliminasi sendiri-sendiri. Kalian sudah dapat di SMP ya. Dan tadi Ibu lihat sudah paham ya. Bisa dengan cara eliminasi, bisa substitusi, bisa. Nah, sekarang untuk 3 variabel ini kita fokuskan pada yang dengan cara gabungan. Bagaimana dengan cara gabungan? Dengan cara gabungan berarti kita eliminasikan dulu. Setelah dieliminasi nanti kemudian baru disubstitusi. Jadi langkah yang pertama kalian bisa pilih, mau pilih persamaan 1, 2 dulu, kemudian
dilanjutkan dengan persamaan 2, 3, ya, jadi 1, 2, 2, 3, atau persamaan 1, 3, 2, 3. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mengeliminasi, boleh X, boleh Y, boleh Z. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu eliminasi? Menghilangkan, ya, seperti kalau istilahnya di itu event-event acara apa itu, acara mencari bakat, ya kan ada eliminasi. Jadi menghilangkan salah satu unsur. Kalian boleh pilih ketika mau eliminasi X, Y, atau Z, boleh pilih, terserah. Hanya yang perlu kalian lihat juga, lihat kesamaan koefisiennya, ya. Jadi pilih yang, kita kan ingin kerja yang mudah, ya. Jadi ketika sudah ada koefisien yang sudah sama, nah itu tinggal kita pilih. Oh, ternyata yang sama persamaan kita lakukan persamaan 1, persamaan 2 dulu, ya, contohnya gitu. Oh, yang sama adalah X. Oke, kita eliminasi X. Nah, ketika yang pertama kita eliminasi X, nah tadi kan 1, 2, ya. Sekarang untuk yang 2, 3 harus X juga. Jangan ketika kita melakukan yang pertama itu X, yang kedua eliminasinya Y, nggak akan nyambung, ya, nggak akan ketemu. Jadi kalau yang pertama eliminasi X, yang kedua eliminasi yang kedua juga harus mengeliminasi X, ya, paham ya? Nah, eliminasi X sehingga nanti yang tersisa tinggal berapa? Tinggal 2 variabel. Kalau eliminasi X berarti tinggal Y dan Z, ya. Jadi eliminasi 1, 2, persamaan 1, 2 memperoleh Y dan Z, persamaan 2, 3 memperoleh Y dan Z. Nah, itu langkah 1. Langkah 2, nah dari persamaan baru yang kita dapat, ya, saya beri nama aja, persamaannya adalah persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4. Nah, itu kalian lakukan eliminasi lagi, kan tinggal Y dan Z. Nah, Y dan Z itu kalian eliminasi lagi, sehingga nanti akan tinggal 1 variabel. Mau eliminasi yang mana? Terserah juga mau apa, mau Y atau Z. Hanya tadi itu, kalau seandainya ada yang sudah sama koefisiennya, langsung pilih itu saja. Tapi kalau tidak ada yang sama antara Y dan Z, ya kalian pilih yang termudah dari dua-duanya. Itu yang mana dari kedua itu? Tuh, boleh apa Y, apa Z. Nah, setelah eliminasi untuk persamaan 3 dan 4, akhirnya kalian kan mendapatkan nilai dari variabel, bisa variabel Y, bisa variabel Z, tergantung eliminasinya. Nah, setelah itu langkah ketiga bagaimana? Langkah ketiga adalah dengan cara substitusi. Nah, ini yang dikatakan gabungan. Substitusi kemana? Substitusinya bisa ke persamaan 3 boleh, persamaan 4 boleh, ya. Karena persamaan 3, 4 tadi kan kita mempunyai 2 variabel, ya. Nah, itu, ya. Nah, terus gimana? Nah, ketika sudah disubstitusi, kita jadi mempunyai dua variabel yang sudah kita miliki. Jadi kita sudah menemukan variabel Y-nya dapat, Z-nya dapat. Tinggal apa? Tinggal variabel X. Itu langkah yang terakhir. Yang terakhir berarti dengan cara apa? Substitusi lagi. Y dan Z-nya, nilai Y dan Z-nya disubstitusikan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh untuk mencari X. Nah, setelah itu sudah, jadi kita sudah menemukan X-nya, nilai dari X, nilai dari Y, nilai dari Z. Nah, itulah yang dinamakan penyelesaian dengan gabungan. Oke, ya. Baik, ya. Nah, sekarang sebagai pemanasan awal,
Tadi kita kan pakai contoh kantin ya, Kopsis atau juga beli buku, pensil. Oke, kita pakai itu lagi ya. Nih, pertanyaannya Ibu bacakan ya. Ani, Rina, dan Lisa pada saat istirahat ke Kopsis bersama-sama membeli. Yang Ani membeli dua buah buku tulis, maksud saya sebuah pensil dan sebuah bolpen. Dia harus membayar dengan harga Rp4.700. Rina membeli sebuah buku tulis ya, dua buah pensil dan sebuah bolpen dengan harga Rp4.300. Sedangkan Lisa membayar Rp7.100 untuk membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah bolpen. Nah, yang saya tanyakan pertama adalah kalian buat kalimat matematika ya. Otomatis kan ada Ani, Rina, Lisa. Berarti ada berapa? Ada 3 persamaan linear. Yuk, dikerjakan dulu ya. Tuh. Gimana bisa ya membuat kalimat matematikanya? Jadi persamaan satunya jadi gimana? Ya, dimisalkan dulu. Oke, dimisalkan dulu. Tadi apa? Buku tulisnya E, kemudian pensilnya Y, kemudian bolpennya Z. Oke. Nah, sehingga persamaan satu menjadi bagaimana? 2X plus Y plus Z sama dengan berapa bayarnya? 4.700. Persamaan 2 menjadi X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Persamaan 3 menjadi 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7.100. Nah, itu persamaan bentuk umumnya ya, yang kalimat matematika, maksud saya yang dari soal cerita yang tadi sudah disampaikan di atas. Oke, nah sekarang lanjut tugas kalian lagi. Tadi sudah kalimat matematika sudah dapat. Tugas kalian lagi adalah mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, sehingga bisa tahu berapa harga buku tulis, berapa harga pensil, berapa harga bolpen ya. Berbagi lagi ya. Oke, silakan kerjakan dulu. Nah, sudah kan ya? Nah, ya ketemu ya. Jadi dengan cara tadi gabungan ya, akhirnya kita bisa dapat nilai dari X-nya. X-nya ketemu berapa? 1.400 ya. Oke, 1.400. Y-nya 1.000 dan Z-nya 900. Atau kalau kita buat kita kembalikan ke soal, jadi X itu tadi kan kita misalkan pemisalannya dari apa? Dari buku tulis ya. Jadi harga buku tulisnya adalah Rp1.400. Kemudian harga bolpen ya, harga pensil yang kedua Y pensil itu Rp1.000, harga bolpennya Rp900. Nah, itu saya. Oke, tinggal dilatih lagi. Oke, baik, kita untuk latihannya ya, saya beri latihan. Nah, jadi kalian kan sudah bisa ya dengan cara gabungan ini. Nah, sekarang untuk melatih kalian biar lebih mahir, Ibu beri soal lagi biar nanti untuk mengasah kalian ya. Jangan khawatir, semua pasti bisa asalkan mau mencoba. Tidak sulit kok ya. Tidak ada yang sulit kalau kita mau mencoba. Oke. Nah, pertanyaannya, ganti ke bilangan ya ini.
Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah dengan 13. Nah, yang ditanyakan, carilah ketiga bilangan itu. Sama ya, sebenarnya nanti bisa kalian coba. Oke. Nah, baik anak-anak, itu tadi pertemuan kita kali ini. Kita akhiri ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.